Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta rahmat taufik dan hidayat-Nya kepada kita. Tidak lupa juga, marilah kita ucapkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Eh, Saudara-saudaraku, adik-adik, Bapak Ibu semuanya, izinkanlah saya untuk memberikan sedikit ceramah tentang jodoh. Jadi, jodoh itu merupakan rezeki terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Inilah yang membuat orang kadang-kadang tuh galau dan menimbulkan macam-macam perasaan eh, yang risau ketika kita belum bertemu dengan jodoh, kayak kita anxiety, kita gelisah kayak kapan ya aku bisa ketemu sama jodohku, kapan ya aku bisa punya pasangan, kok aku jomblo terus. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya kalau belum ada jodohnya itu bukan apa-apa. Nah, sebenarnya itu jodoh tuh ada nggak sih? Jadi gini, masalahnya ketika ada pasangan yang menikah, ada orang yang menikah, eh, ada orang yang mengatakan buat misalnya kalau itu sudah jodoh. Lalu ketika pasangan ini misalnya bercerai, orang mengatakan bahwasanya kalau mungkin itu belum jodohnya. Nah, Nah, jadi sebenarnya tuh gimana jodoh tuh ada atau enggak? Jadi pastinya jodoh tuh ada. Jodoh tuh pasti ada. Jodoh itu sama persis seperti rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, sudah ada, tinggal bagaimana kita menjemputnya saja. Jika kita tidak tahu caranya, ya nggak bakal ketemu tuh yang namanya jodoh. Tapi kalau kita tahu di mana, lalu kapan tepat waktunya, ketemu itu pasti jodoh. Ya, sama juga rezeki juga seperti itu, jodoh pun juga. Ada juga yang bilang jodoh itu di tangan Tuhan. Ya iya pastilah, yang namanya jodoh pasti di tangan Tuhan. Jodoh, rezeki semua itu pasti di tangan Tuhan. Jodoh itu memang rahasia Tuhan. Makanya kita kita tuh minta. Kalau enggak ya nggak bakal dikasih ya kalau ya misalnya gini kalau kita saya punya keinginan apa? Kita pengen sesuatu, terus kita cuman diem aja nggak minta sama Tuhan, kita juga nggak berusaha, ya nggak bakal dapat itu. Ya sama kayak jodoh ini, kalau kita nggak berdoa sama Allah, kita minta, "Ya Allah, kasihlah, cepatkanlah, pertemukanlah saya dengan jodoh Hamba," seperti itu. Ya kalau nggak kita minta ya, sampai kapanpun ya bakal di tangan Tuhan terus. Seperti ini guys, kayak Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 26 yang berbunyi, "Al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wa tayyibatu lit tayyibina wa tayyibuna lit tayyibat. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim." Yang artinya perempuan-perempuan yang keji yaitu untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji itu untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka yang baik itu bersih dari apa yang ditemukan orang, bagi mereka lah ampunan dan rezeki yang mulia. Subhanallah. Laki-laki, eh, jadi gini, eh, apa makna dari ayat tersebut? Yang baik dapat orang baik, yang buruk dapat orang buruk. Kalau kita mau dapat jodoh orang baik, ya kita dulu yang harus memperbaiki diri kita. Baik dan buruknya ini bukan berarti soal fisik. Ada kan perempuan yang misal nih, yang sangat cantik, tapi laki-lakinya biasa aja.
Terus kalian pasti merasa nih kalau, lebih ganteng, rasa iri, ada yang iri atau gimana gitu. Pasti banyak lah kayak, kok dia, eee misalnya kok dia nggak terlalu ganteng ya, tapi kok kok pasangannya cantik banget. Nah gitu, pasti banyak orang-orang yang ngerasa kayak gitu. Ataupun, kok dia cantik ya, tapi kok, cowoknya jelek, kayak gitu. Nah, pasti banyak kayak gitu ya, kita sering menemukan. Baik dan buruknya itu semua itu ada di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tahu mana yang terbaik untuk kita, maka ya terima saja kalau, jodoh baik atau buruk. Kalau buruk berarti kalau misalnya yang diberikan itu buruk, berarti mungkin kita masih belum, baik dan kita mungkin juga buruk dan harus berbenah untuk nantinya ke depannya bersama-sama dengan pasangan kita. Dan Allah memang Maha Adil, dan jangan sekali-sekali kita cemburu pada Allah ya. Misalnya gini, contohnya deh, "Ya Allah, mengapa dia, orang itu yang buruk, Kau beri jodoh yang cantik, sementara aku yang ganteng, rupawan, tajir, melintir, Kau beri jodoh yang seadanya, pesek pula." Gitu, ya kan? Ingat, cemburu macam itu tidak pernah terjadi pada Qabil dan Habil. Tahu kan kalian akibatnya seperti apa? Maka seperti apapun bentuknya, ia adalah jodoh kita. Bagi yang belum mendapatkan jodoh, mari kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita juga akan bertemu dengan jodoh kita yang memantaskan diri di hadapan Allah juga. Ada cerita, ini kisah nyata ya, guys. Mungkin salah satu dari kalian sudah suatu saat orang itu sedang mencari jodoh. Karena tahu ilmunya nih ya, dia tuh mencari, 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 dan mencari, ketemu tuh sama jodohnya, orang itu, saya. Ya alhamdulillah gitu. Jadi ya cari yang cocok, tidak ketemu. Akhirnya sudah setahun, barulah tidak ketemu juga. Ternyata suatu malam ia tersadar, ia ingin jodohnya melakukan ibadah A, ibadah B, ibadah C, ibadah D. Ia lihat dirinya, apakah ia melakukan ibadah itu juga? Ibadah A tidak dilakukan. Ibadah B juga tidak dilakukan. Ibadah C juga kadang-kadang. Ibadah D, jangankan dilakukan guys, ingat aja enggak. Nah, kan setelah menyadari itu, dia melakukan ibadah A, B, C, dan D, dan seterusnya. Dan akhirnya apa? Subhanallah, dalam 3 bulan saja, jodoh pun yang dia impi-impikan, yang seperti itu, yang bisa ibadah A, B, C, D, itu semuanya ketemu. Dan selama 6 bulan kemudian menikah, ya itulah, kita nggak ada yang tahu. Jadi benar ya kalau kata apa ya, ini, jodoh itu cerminan diri, ya. Kalau kamu pengen minta yang baik, ya kamu harus baik dulu. Kalau kamu minta yang baik, sedangkan diri kamu buruk, ya jangan maksa kalau kamu apa mau minta yang baik, pasti sama Allah kasih yang setara sama kamu. Nah, seperti itu. Makanya pahami dulu konsepnya ya, baru lakukan usaha. Konsep jodoh itu yang seperti ayat tadi, yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Bisa jadi bagi yang sekarang jomblo, bagi mungkin jomblo jomblo kalian itu, eee, baik guys, sementara kamu gimana ya, kamu tuh belum baik, makanya kamu dikasih jomblo dulu biar kamu tuh membenahi diri gitu loh. Eee, dan kalau nanti kamu udah baik ya kan, kamu udah membenahi diri, kalian udah membenahi diri, nanti Allah pasti kasih kalian jodoh yang terbaik untuk kalian itu. Karena ya tadi, orang baik ketemu orang baik, orang buruk ketemu orang buruk. Jadi, bukan Allah tidak memberi jodoh itu, mungkin kita yang belum pantas mendapatkan yang baik itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan-urusan kita dan semoga ceramah yang saya berikan tadi bermanfaat dan, dapat menjadi pelajaran untuk saudara-saudaraku semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.